Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga November 2023 mendatang, namun 3 nama calon presiden atau capres telah diumumkan masing-masing partai. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama tersebut masih bisa berubah, namun rupanya 3 nama tersebut kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut hasil 7 lembaga survei hingga Minggu 30 April 2023 hari ini. Pertama, survei terbaru SMRC Tribunars. Hasil suara Ganjar unggul dibandingkan dua saingannya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, lalu disusul Prabowo Subianto sebanyak 15,8% dan Anies Baswedan sebanyak 11,4% dan nama-nama lainnya jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8% dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Lalu yang kedua, survei Poltreking Tribunars. Berdasarkan survei ini, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh persentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Adapun survei Poltreking Indonesia sendiri digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9% dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Namun dalam survei terbaru ini, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Survei LS ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Lalu yang keempat, survei Indikator Politik Indonesia Tribunars. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi, ia menjelaskan dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentan 8 sampai 13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Yang kelima, survei Polmark Indonesia Tribunars. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas 3 tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas.
Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Founder dan CEO Pokmart Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, jika Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Yang keenam, survei MIPOS Tribunars. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih pasca polemik batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya, berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Sementara itu, dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Lalu posisi kedua diambil alih Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%. Lalu yang terakhir ada survei Indonesia Barometer Tribunars. Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan juga Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 23,9%, lalu Puan Maharani 1,4% dan Erlangga Hartarto 0,3%. Tanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden mencapai 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!